Jadi nanti harapannya adalah sistem pembayaran seperti darah. Jadi darahnya harus mengalir. Jadi dengan darah mengalir manusianya sehat. Kalau boleh kita bicara prediksi Pak, menurut Pak Santoso kira-kira ke depan sistem pembayaran di Indonesia ini seperti apa ya Pak ya? Apakah memang fully digital, tidak cashless, benar-benar cashless, tidak ada kartu atau seperti apa Pak? Menghilangkan cash saya pikir yang cocok memang cashless atau less cash society ya. Tapi betul-betul non cash enggak bisa, tetap masih ada uang. Justru belajar dari yang lalu, ya belajar dari yang lalu, case yang ada di China pun saya mendengar. Sempat yang namanya banknote itu enggak ada yang mau digunakan di ini Pak, toko-toko. Saya dengar begitu. Lalu di China akhirnya itu bank sentralnya China itu meminta tetap yang namanya uang tunai itu kan simbol negara ya. Oh, iya. Spiritnya ada simbol negara, simbol kedaulatan juga. Jadi tidak boleh ditolak. Karena di sana ditolak. Sempat ada isu ditolak sehingga bank sentralnya tetap meminta harus digunakan. Karena simbol negara. Karena simbol negara. Dan kita juga tahu rupiah juga simbol negara. Jadi kita harus menghargai itu sebagai bagian daripada kedaulatan. Ya. Nah untuk itu kami tidak pernah berpikir untuk meniadakan itu, enggak. Justru yang kita pikir adalah bagaimana efisiensi terjadi. Ya. Ya. Nah ini terus menerus alat bayar akan terus bergeser. Retail akan banyak sekali alternatif karena kalau kita bicara kris Pak bukan hanya di kris di itu ya Pak ya untuk pembayaran ya, tapi sekarang juga ada kris untuk tarik tunai, setor tunai, sama kris yang untuk ini ya transfer itu sudah ada. Lalu merchant present mode dikembangkan lagi, ada yang customer present mode. Jadi customer yang punya QR yang di-scan oleh toko, ya itu sudah ada. Bahkan kita upgrade juga menjadi QR standar itu bisa menghidupkan NFC. Nah, cuma memang NFC-nya belum bisa digunakan buat Apple Pak ya, iPhone belum bisa. Tapi Android semua bisa. Jadi ini menjadikan kita menjadi tidak kalah juga capability kita. Ya, ini baru B2C, business to end customer. Namun demikian memang kita sedang exploring tentang B2B. Bagaimana pelaku bisnis bisa berinteraksi lebih efisien di Indonesia, tapi B2B tapi juga sampai ke cross border. Jadi inilah sistem pembayaran yang sedang dibangun infrastrukturnya gitu. Jadi nanti harapannya adalah sistem pembayaran seperti darah. Jadi darahnya harus mengalir. Jadi dengan darah mengalir manusianya sehat. Jadi itu kira-kira spiritnya ya. Iya Pak. Jadi intinya memang akan berkembang ke cashless, tapi cash juga masih ada karena jadi simbol negara gitu, mata uang gitu Pak ya. Oke Pak, kalau di podcast The Fundamentals ini kita ada gimmick-gimmick Pak, games Pak. Saya tanya sesuatu, Bapak jawab pendek-pendek aja. Siap ya Pak? Ya. Oke. Namanya This or That Pak. Bapak investasi saham atau properti? Saya investasi saham dan juga properti juga.
Jadi banyak yang diinvestasikan. Jadi saham iya, properti juga iya gitu. Pak Santoso ini salah satu direksi di BCA, pasti saham BCA-nya banyak juga. Oh, iya. Dalam negeri atau luar negeri Pak investasi? Saya dalam negeri, Pak. Dalam negeri ya. Dalam negeri. Ya. Rapat pagi atau rapat sore? Rapat Pagi atau sore? rapat pagi oke, siang oke, sore oke. Loh memang tugas saya rapat ya. Jadi rapatnya pagi oke, siang oke, sore oke, malam oke juga? Online. Online kalau malam. Online ya. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi semua oke Mas saya. Iya, sehari-hari emang rapatnya banyak sekali Pak ya, meetingnya Iya, banyak sekali ya. Benar. Iya. Bapak nonton YouTube atau nonton TV? Saya nonton TV, tapi juga nonton TV digital gitu ya. Ya misalkan ini, termasuk juga YouTube. Jadi saya nonton, cuman memang YouTube lebih limited tergantung apa yang ingin kita tahu gitu ya. Kan ada yang YouTube tapi terus menerus continue Enggak ya, ada, Bapak ya? enggak ada gitu. Ya. Tapi tergantung topiknya Mas. Bapak biasanya nonton YouTube apa Pak? Saya terutama yang isu-isu yang sedang hot lah. Oh, berita yang sedang jalan. Berita Ya? yang sedang hot. Oh, Karena lebih update ya sometimes ya gitu. Iya. Ya. Bapak kalau pensiun pilih di kota apa di desa? Saya sebetulnya bercita-cita kepenginnya lebih di kota kecil lah. Kota kecil itu Solo. Ya contoh Pulang Solo. kampung itu. Nah pulang kampung. Tapi sebetulnya saya punya cita-cita one day saya juga suka ternak, suka pertanian. Ya maklum karena masa lalu saya di kota kecil. Ya jadi cari yang bisa menikmatin dengan interaksinya. Udah kebanyakan interaksi manusia, jadi interaksinya harus berubah gitu. Dengan hewan, Mas? Dengan ternak. Bisa dengan ternak, bisa dengan tanaman. Iya. Ternak apa Pak yang seneng? Apa? Saya suka ternak ikan. Oh ikan, koi. Oh, Enggak, konsumsi ya? Ya kayak gitu karena hobinya ternak, habis itu sisanya mancing. Oh, Bapak kan mancing juga. Saya suka mancing, walaupun mancingnya bukan di laut yang ini, di empang. Iya Pak ya. Boleh. Dulu di Solo kan juga gitu, di sungai gitu ya. Hobinya kayak gitu. Ya. Masih sering mancing kan dulu Pak? Iya. Oh iya? Ya. Di Nah, empang. di empang-empang gitu. Kalau diajak teman-teman, ayo mancing. Wah, baru tahu nih saya Pak Santoso seneng mancing. Kapan-kapan kita mancing bareng. Boleh ya. Dalam mengambil keputusan, Bapak pilih intuisi atau logika? Pertama adalah logika, tapi sometimes dengan complicated, kita akan recall experience kita. Intuisi ya. Intuisi, sometimes. Ada banyak hal yang limited data, limited ini, kadang-kadang kita gunakan intuisi itu. Ya. Iya. Teruji itu Pak ya? Teruji. Metode seperti itu. Iya. Superman atau super team? Seperti Super team. saya tidak pernah memposisikan sebagai Superman. Ya. Tim lebih penting. Tim lebih penting. Ya. Tugas saya adalah mendorong tim. Tugas saya adalah menginspiring mereka, berikan mereka keleluasan, tapi juga ada wisdom yang harus kita sampaikan. Dengan wisdom menjadi koridor batasan-batasan apa yang perlu. Kadang-kadang wisdom ditambah di dalamnya adalah koridor. Karena di dalam setiap bisnis kan selalu ada aturan-aturan main gitu ya. Itu koridor. Kita cuma mengingatkan aja. Biarkan itu menjadi wisdom dan menjadi koridor buat teman-teman. Olahraga Bapak pilih sepeda atau lari? Wah,
saya olahraganya jalan kaki. Jalan kaki ya. Jalan cepat. Oh, jalan cepat ya. Iya. Setiap pagi. Tiap pagi. Setiap pagi. Iya, tiap pagi. Kadang-kadang ya pagi, kadang-kadang malam, Mas. Tergantung. Jadi kalau rapatnya pagi banyak ya terpaksa malam. Tapi pasti ya. Pasti. Kesehatan nomor 1, Mas. Pesan Bapak untuk pelaku industri terkait dengan sistem pembayaran nasional. Pesan saya adalah kita sudah bersama-sama kolaborasi. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sistem pembayaran karena kita harus memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menggunakan alat bayar ini. Namun demikian jangan lupa dengan perlindungan konsumen. Jangan lupa juga terakhir banyak sekali tren tentang penipuan-penipuan, scam. Ya, bagi pelaku industri adalah pentingnya untuk mendalami robust daripada sistem kita masing-masing untuk jangan sampai terkena cyber scam. Ya, karena sekarang trennya bukan hanya saya percaya kalau di sistem pembayaran semaksimal mungkin adalah menjaga security itu secara berlapis. Namun justru ada kekhawatiran dengan adanya pandemi, mulai banyak industri bertransformasi, ya, menggunakan digital. Tapi at the end lupa yang namanya kemampuan untuk memproteksi terhadap cyber security. Jadi saya mendorong karena ini demi perlindungan konsumen kita dan juga reputasi kita. Jadi itu pesan saya adalah harus terus-menerus memperkuat diri, inovasi supaya makin hari menjadi makin perusahaan yang baik. Ya. Demikian. Terakhir Pak, satu kata untuk sistem pembayaran nasional. Sistem pembayaran nasional. Satu kata loh Pak. Satu kata. Kolaborasi. Oh, kolaborasi. Demikian tadi, tak terasa 40 menit kita berbincang dengan Pak Santoso, Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Banyak sekali yang kita dapatkan, salah satunya adalah ternyata sistem pembayaran kita, terutama KRIS ini maju loh, maju dan unggul gitu. Secara konsep bahkan lebih baik dibanding negara-negara lain gitu. Kapan-kapan kita juga perlu ngajak Pak Santoso ini mancing gitu. Terima kasih. Terima kasih. Saya Mas Sirom, undur diri.